Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dudung Durrahman ST dari SMA Negeri 2 Kuningan. Kebetulan saya adalah pengajar BTIK dan merupakan diberi kepercayaan menjadi kepala teknisi untuk masalah IT. Saya di sini akan memberikan pengalaman, dan kebetulan saya adalah salah satu satgas COVID di sekolah yang sering memantau kedatangan anak ke sekolah di pagi hari. Selama pemantauan, saya sering melihat anak yang selalu kesiangan datang ke sekolah. Mereka selalu beralasan bahwa adanya macet lah, atau misalkan rumahnya jauh, kemudian bangunnya kesiangan dan lain-lain. Maka dari analisis yang saya peroleh ketika datang di pagi hari dan memperhatikan kedatangan siswa, yang sering terlambat itu adalah anak-anak yang setiap hari kesiangan. Itu saja. Setelah kami telusuri, ternyata memang anak-anak tersebut kebanyakan adalah anak-anak yang rumahnya jauh. Entah kenapa ketika kita melihat anak tersebut rumahnya jauh, walaupun kita tahu bahwa penerimaan PPDB sekarang itu sistem zonasi, dan ternyata mereka semua ketika akan masuk ke sekolah sudah menitipkan kakak jauh-jauh hari. 1 tahun sebelumnya mereka sudah titipkan ke saudaranya yang dekat dengan sekolah. Maka untuk itu mungkin untuk kedepannya bisa dikaji ulang untuk sistem zonasi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak yang sering terlambat itu adalah anak-anak yang memang lingkungan tempat tinggalnya itu mohon maaf kalau saya bilang kurang kondusif lah. Banyak pemuda, kemudian mereka sering nongkrong dan lain-lain. Maka untuk yang semacam ini, anak-anak tersebut kita coba untuk pendekatan secara personal. Kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, kemudian kita berikan masukan-masukan yang sekiranya memang masuk ke ranah mereka. Contoh misalkan, kita tidak melarang untuk nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di daerahnya, karena itu bentuk sosialisasi, ya, bentuk bersosial. Tetapi kita juga memberikan masukan bahwa ada batas-batas yang harus diperhatikan sebagai seorang pelajar. Contoh misalkan, ya, nongkrong cukup sampai jam 8 lah. Jam 8 lebih kita belajar di rumah. Jam 9, jam 10 kita sudah tidur. Supaya apa? Supaya besoknya bisa masuk tepat waktu, bisa bangun pagi, kemudian jadi segar ketika akan menghadapi proses pembelajaran. Nah, alhamdulillah setelah kita memberikan atau kita sharing dengan anak-anak yang sering kesiangan dan diberikan masukan yang positif, alhamdulillah semakin hari semakin sedikit, ya, yang mengalami keterlambatan masuk sekolah. Mungkin memang penanganan hal yang semacam itu kita tidak harus langsung memvonis atau menjudge bahwa yang kesiangan harus dihukum seperti ini. Kita lihat dulu lah latar belakang mereka, kita lihat dulu lingkungan mereka seperti apa, supaya kita bisa memberikan masukan
kita bisa masuk ke lingkungannya, kita bisa berikan masukan-masukan yang bagus, masukan-masukan yang positif supaya anak mengerti bahwa efek dari keterlambatan ini akibat dari tadi sering nongkrong sampai larut malam, kemudian bangunnya kesiangan, akhirnya datang ke sekolah jadi terlambat. Dari terlambat itu mungkin dari pembelajaran juga akan tidak nyaman karena waktu istirahatnya berkurang. Nah, seperti itu. Alhamdulillah untuk yang kesiangan semakin hari semakin sedikit sekarang setelah saya memberikan yang ngobrol secara personal dengan anak-anak yang sering kesiangan tersebut. Demikian pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.